Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat serta doa dan harapan kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam terdapat 3 amalan yang tidak akan terputus. Di antaranya ialah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Amalan jariyah merupakan amalan yang akan terus mengalir meskipun pemilik atau pewarisnya telah wafat. Amal jariyah merupakan sedekah yang mampu bermanfaat bagi banyak orang. Pahala amal jariyah ini dapat menjadi penolong orang yang sudah meninggal dunia, baik di alam kubur maupun di padang mahsyar kelak. Nabi SAW bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk meraih pahala jariyah ini bahkan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak harta saja. Setiap umat muslim bahkan berkesempatan untuk meraihnya. Berikut jenis-jenis sedekah jariyah. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengalirkan pahala jariyah. Contohnya, jika seseorang mengajarkan anak-anak untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian anak tersebut akan membaca surat Al-Fatihah di dalam solatnya karena hukumnya wajib, maka setiap surat Al-Fatihah itu dibaca, pahalanya juga akan mengalir kepada orang yang mengajarkannya sekalipun sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, yaitu unta yang paling bagus dan paling mahal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun dengan orang yang mengajarkan keburukan, maka ganjaran keburukan itu juga akan terus mengalir jika orang lain melakukannya. Kemudian yang kedua, mendirikan masjid. Masjid merupakan tempat ibadah yang biasanya tidak hanya dimanfaatkan untuk ibadah solat saja. Banyak juga kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid, seperti peringatan nuzulul Quran, maulid Nabi, hingga kajian. Tidak hanya itu, masjid juga sering kali dipilih oleh musafir sebagai tempat berteduh ketika hujan atau beristirahat selama perjalanan. Kebermanfaatan masjid ini menjadi pahala yang mengalir kepada siapa saja yang membangun masjid. Kemudian yang ketiga, mewariskan mushaf. Mushaf atau Al-Quran juga memberikan pahala bagi pembacanya. Al-Quran sendiri juga dapat memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Memberi mushaf secara tidak langsung menjadi bentuk perbuatan sedekah jariyah. Karena jika Al-Quran tersebut dimanfaatkan dengan baik, dibaca, bahkan diamalkan, akan mengalirkan pahala bagi si pemberi. Salah satu dalil Al-Quran yang relevan adalah dalam surat Al-Baqarah
ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk memberi Al-Quran, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Kemudian yang keempat, menggali sumur. Penggalian sumur merupakan bentuk sedekah jariah yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, karena manusia pasti membutuhkan air untuk kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah menjanjikan siapa saja yang melakukan sedekah tersebut, maka akan mendapatkan pahala berupa 40 hasta tanah. Luas tanah tersebut menjadi tabungan yang setara dengan 1,8 km yang kelak bisa didapatkan sebagai kandang ternak di akhirat. Kemudian yang kelima, mengalirkan sungai. Yang dimaksud adalah mengalirkan sungai, mengarahkan airnya ke tempat-tempat penduduk dan persawahan, sehingga bisa untuk menyiram tanaman dan memberi minum hewan. Termasuk dalam hal ini adalah menyalurkan air melalui pipa ke tempat-tempat warga, serta menempatkan dispenser di jalan dan tempat umum agar bisa diminum oleh orang yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh. Anak-anak yang soleh dididik sebagaimana Allah memerintahkan agar setiap anak berbakti kepada orang tuanya dalam hal kebaikan. Jika anak-anak sudah berbakti, maka ketika orang tuanya meninggal, anak-anak tersebut akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya di alam kubur. Kemudian yang ketujuh, menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma ternyata termasuk ke dalam sedekah jariah yang dapat mengalirkan pahala meski orang yang menanam sudah meninggal dunia. Tidak hanya pohon kurma, pohon apa saja yang buah atau daunnya dapat bermanfaat bagi banyak orang, menjadi pahala yang terus mengalir. Kemudian yang kedelapan, segala kebaikan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, kebaikan apa saja yang bersifat berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi orang banyak, termasuk ke dalam sedekah jariah. Orang yang membangun panti asuhan, jembatan, rumah mengaji, atau mendirikan sekolah merupakan bentuk sedekah jariah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 8 sedekah jariah yang jarang diketahui, namun pahalanya terus mengalir meski sudah meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.